Amin. Silakan duduk. Ya, kita akan melihat gambar yang pertama dulu ya. Wahyu pasal 18. Nah, saudara, saya ingin kita ada satu gambar yang menjadi gambar dari bukunya Agustinus, City of God. Nah, saudara, itu menggambarkan tentang kondisi dua keadaan dan ujung dari manusia. Dan kita akan melihat ada satu gambaran. Setelah kita melihat gambaran yang gelap dan gambaran yang terang, dan bagaimana kondisi dunia yang akan dihakimi dan diadili oleh Tuhan, dan bagaimana terang Tuhan itu akan menguasai seluruh jagat semesta. Nah, kita lanjutkan. Nah, sebelah kiri ini adalah bukunya Agustinus. Nah, kita lihat ada pemisahan, jadi yang atas dan yang bawah. Dan yang di kotak-kotak itu seperti ruangan-ruangan itu adalah bentuk-bentuk kenikmatan pada zaman dulu, dan bukan yang sekarang ya, karena ini lukisan zaman-zaman abad-abad sekitar di bawah abad 18 ke sana. Dan kemudian kita lihat di atasnya ada satu perkumpulan orang-orang yang bersuka cita, yang kemudian kesukanya adalah tawa Tuhan dan kesenangannya adalah memuliakan Tuhan, itu ada di atas. Jadi City of God itu di atas dan City of Man itu di bawah. Dan saudara-saudara lihat di situ, itu terjadi satu bentuk seperti ada pelacuran, ada tempat untuk orang yang berdagang, kemudian menikmati banyak hal yang ada di bawah. Dan yang di atas itu adalah dunia yang sangat berbeda sekali. Karakternya berbeda, kecenderungan hatinya berbeda, keinginannya berbeda. Nah, saudara, dari sinilah Agustinus menuliskan ini setelah dia umur 50 tahun, jadi mendekati kematian. Kenapa dia tuliskan ini? Karena kondisi gereja dan kondisi pada saat itu, dia melihat bahwa gereja pun akhirnya tersapu bersih dengan kenikmatan dan keinginan terbawa arus oleh dunia, hukum daging. Nah, dia sudah pernah ada di bawah dan dia sekarang ada di atas, maka dia bisa menjelaskan dan dia mengalami semuanya, maka dia tuliskan The City of God, The City of Man. Nah, saudara-saudara, kalau ada waktu itu bisa membaca. Dan di Indonesia sayangnya penerjemahan buku-buku penting ini itu yang yang punya hati itu nggak banyak, nggak banyak. Dan kita bersyukur jika saudara bisa bahasa Inggris dengan baik, jadi nggak perlu diterjemahin, bisa baca. Dan kita bersyukur jika nanti di masa mendatang itu melalui AI atau melalui apapun, saudara, kita nggak perlu lagi menerjemahkan. Kenapa? Semua buku itu langsung bisa dibaca dengan bahasa kita masing-masing. Ya, jadi Google itu menolong banyak. Sekarang buku-buku yang lama itu di Google Translate yang terbaru itu, dan juga YouTube yang ada itu, orang berbicara bahasa Indonesia itu keluar teksnya bahasa Inggris, bahasa Mandarin bisa. Itu tambah hari nanti tambah tepat, tambah dekat ketepatannya. Saudara, di akhir zaman saya percaya bahasa tidak menjadi masalah lagi. Jadi nggak ada kursus bahasa Inggris, kursus-kursus lagi di masa mendatang, karena sudah ada alatnya. Ya, dan itu kembali pada awal bagaimana Tuhan menyerahkan Babel, dan dari satu bahasa menjadi bermacam-macam beratus-ratus bahasa, dan menjadi suku-suku bahasa, bangsa bahasa. Dan waktu itu diserahkan, kemudian di akhir zaman Tuhan tarik kembali, dan dengan teknologi yang ada, maka seluruh bangsa-bangsa itu akan bisa mendengarkan firman Tuhan dengan sangat mudah. Nah, saudara, visi ini sudah dilihat oleh Bapak Reformator, khususnya seorang bernama John Wycliffe. Ya, dia percaya bahwa di suatu saat nanti manusia sudah tidak perlu lagi susah-susah menerjemahkan, karena ada kuasa Tuhan. Dan bagaimana caranya? Nah, dia menyediakan penerjemah, ya, yang sekarang jadi Kartidaya. Nah, ini saudara, yang ini ya. Dan kemudian kita lihat bagaimanakah dunia akan diakhiri oleh Tuhan, dan batu-batu serta begitu besar hukuman-hukuman Tuhan itu akan dicurahkan. Di sana ada malaikat.
Nah, saudara, nanti kita akan baca beberapa hal penting. Ada malaikat-malaikat yang penuh kuasa dan penuh kekuatan yang kita tidak pernah tahu dan tidak disebutkan namanya. Ya, nggak disebutkan namanya. Banyak orang yang memberi nama tetapi nggak ada namanya. Nah, yang kita akan lihat di pasal 18. Ya, coba kita lihat pasal 18. Ayat yang pertama, jatuhnya Babel. Kemudian daripada itu, aku melihat seorang malaikat lain turun dari surga. Turun dari surga. Surah malaikat itu bukan malaikat biasa yang apa istilahnya, yang ordinary gitu ya. Dikatakan ia mempunyai kekuasaan besar. Jadi yang kita tahu Mikael, Rafael, Gabriel, yang kita tahu ada namanya itu ya. Nah, ini tidak ada namanya, tapi dia punya kekuasaan yang luar biasa. Jadi saya nggak tahu ada berapa malaikat. Ada serafim. Malaikat serafim itu juga kuasanya luar biasa. Dan ada malaikat yang juga dilihat oleh Daniel. Malaikat itu bentuknya itu, tubuhnya itu mata semua. Kita nggak pernah ada malaikat yang seluruhnya itu mata semua. Terus ada rodanya gitu ya. Gimana itu ya? Nanti kita bisa lihat di surga. Ya, bukan mirip seperti Doctor Strange ya. Doctor Strange juga ada lingkarannya, lingkaran api gitu ya, buat satu transfer alam semesta, trans universe. Nah, saudara, di sini dikatakan ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Ini bukan Tuhan Yesus. Ini bukan Allah. Tapi ini malaikat. Dan malaikat itu diberi kuasa oleh Tuhan dan memiliki terangnya itu bisa menerangi bumi. Kalau malaikat ini aja bisa punya kekuatan dan kuasa begitu besar dan bumi bisa diterangi oleh dia, nah bagaimana dengan Allah yang tak terbatas? Wah, itu ya kita tentunya ya tak terbatas kan. Kalau ini kan ada batasnya. Wah, itu tak terbatas. Ayat yang kedua, dan ia berseru dengan suara yang kuat. Jadi berseru itu suaranya menggelegar, nyaring, pokoknya kuat sekali. Dikatakan apa? Saudara, suara penentuan dan vonis kehancuran Babel. Sudah rontok atau sudah roboh Babel, kota besar itu. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis dan semua dunia roh. Ini tentang dunia roh, nggak bisa dilihat secara kasat mata. Roh-roh jahat, roh-roh najis, dan tempat bersembunyinya segala burung yang najis dan yang dibenci. Saudara, burung mewakili pekerjaan setan. Ya, 4 hati dalam perumpamaan Tuhan Yesus penabur itu, ada 1 hati yang didatangi burung dan firman itu diambil oleh burung itu. Nah, itu adalah pekerjaan iblis. Jadi kalau saya dengarkan firman Tuhan, terus kemudian hanya nempel, terus kok hilang, loh, kok saya lupa. Nah, saudara, apakah tanah kita tipis, kita nggak terlatih, kita nggak bisa nggak bisa mengingatnya, atau begitu sampai saudara diambil? Jadi ada sebabnya, atau terhimpit dengan masalah-masalah kita. Jadi firman itu nggak bisa hidup, kenapa? Karena ada himpitan, semak belukar, masalah-masalah yang berat dalam hidup kita, dan firman itu tidak berakar dan mati dia. Ya, ada 3 macam tanah yang tidak menghasilkan firman yang berbuah, dan hanya 1 tanah yang berbuah. Nah, di sini dikatakan burung yang najis dan yang dibenci. Nah, saudara, itu ada di dalam Yesaya 13 ayat 21. Ya, kemudian 21 ayat 9 itu ada referensi ayatnya. Dikatakan, tetapi yang berbaring di sana ialah binatang burung dan rumah-rumah mereka akan penuh dengan burung hantu, burung-burung unta, vulture itu, burung-burung pemakan bangkai, dan diam di sana, dan jin-jin akan melompat-lompat. Lihat, itu sudah datang sepasukan orang pasang-pasangan orang berkuda. Lalu berserulah ia, katanya, sudah jatuh, Babel sudah hancur, dan segala sesuatu sudah hancur. Ya. Nah, saudara, kita lihat ayat yang ketiga.
Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, pornea. Saudara, pornea itu adalah bentuk, nanti saya akan jelaskan, bentuk dari kenikmatan yang dari Tuhan disalahgunakan di tempat yang salah dan diakselerasi serta di booster istilah kita. Saudara-saudara, minum anggur itu nggak ada dosanya. Tapi kalau sudah ketagihan anggur itu dosa. Nah, yang mengakselerasi kita, yang membuat kita jadi kecanduan, adiktif, tergantung, nah itu dosa. Jadi anggur itu nggak berdosa. Alkohol itu nggak ada dosanya. So, jangan ngomong, oh ini gara-gara alkohol. Alkohol nggak ada dosanya. Dia tidak menyebabkan dosa. Wah, gara-gara ada pisau, Pak, nggak ada pisau, saya nggak bunuh dia. Nggak bisa. Kamu jangan nyalakan pisau. Oh, nggak ada pistol, ada pistol. Kalau nggak ada pisau, tak tembak dia. Kalau ada batu, ya tak lempar batu. Bukan salahnya pistol, bukan salahnya pisau, bukan. Itu salah hatimu. Ya, bukan masalah di luar, tapi karena hati kita. Nah, dikatakan di sini, saudara perhatikan, minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul, dan dia dengan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Nah, saudara, di tema, di judulnya, saya berikan ada 3 kelompok. Nah, dalam bukunya Joel Picky, tafsiran kita Wahyu, itu dijelaskan, termasuk bukunya siapa ini, George Bailey. Nah, saudara, ada 3 kelompok dominan di dunia ini. Nanti akan saya jelaskan. Di seluruh pemerintahan apapun, 3 kelompok ini, itu kalau sudah bergabung menjadi oligarki, negara itu dikendalikan oleh mereka. Nah, tidak ada yang bisa melawan, kecuali Tuhan. Hukum dikuasai, perdagangan dikuasai, dan pemerintahan dikuasai. Dan kita sedang menghadapi negara yang mau masuk ke sana. Ya. Negara-negara yang sudah dicengkram oleh kuasa ini, negara-negara yang gagal, dan dikatakan dalam laporan PBB dan IMF ada 23 negara yang bangkrut. Dan lebih dari separuhnya itu di bawah kuasa utang China. Nah, itu negara-negara udah dimatikan semua. Dikendalikan oleh, ya itu tadi 3 kelompok. Ya, nanti kita akan bahas. Nah, saudara perhatikan, jadi ada penguasa-penguasa, raja-raja, pedagang-pedagang. Lalu ayat 4, lalu aku mendengar suara lain dari surga, ada suara lagi. Pergilah kamu, hai umatku. Nah, ini peringatan, dari suatu peringatan supaya kita disuruh untuk melakukan, menghindari itu. Pergilah artinya harus keluar, jangan ikut di dalamnya. Pergilah daripadanya supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Saudara, ini seperti Mazmur pasal 1. Jangan ikut kumpulan pencemooh. Jangan kamu berjalan bersamanya, dan jangan kamu duduk menikmati bersama dengan mereka. Diminta pergilah, bangkitlah, pergilah. Jadi harus menghindari. Seperti Yusuf menghindari istri Potifar. Jadi jangan pernah di sana, nggak bisa. Tidak ada manusia kuat digoda oleh nafsu kenikmatan dunia. Pasti jatuh, pasti jatuh. Bagaimana caranya? Harus keluar, pergi. Jalan yang terbaik, yang terakhir adalah kamu harus pergi. Ya, dari lingkungan yang mematikan kamu. Saya pernah mengkonseling seorang kena homoseks. Dan saya beritahu nggak bisa, kamu harus keluar dari lingkungan ini sampai kamu sembuh, sampai kamu punya kekuatan dan kamu kemudian mau kembali silakan. Tapi sebelum kamu bisa, kamu nggak bisa kamu melawan sistem itu. Begitu masuk, lebih gila lagi dia, lebih rusak lagi. Ya, sama dengan semua kecanduan. Ya. Oke, kita lihat ini. Pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Sebab dosa-dosanya telah berjibun. Itu istilah kita.
bertumpuk-tumpuk, bertimbun-timbun. Nah, dalam bahasa aslinya itu adalah seperti lengket yang terus tambah besar dan bertumbuh tambah tebal dan tambah kuat, tambah mengikat. Nah, itu artinya seperti lem yang hidup, bertimbun-timbun. Jadi bukan cuma tumpukan biasa, tapi tumpukan itu mengikat satu sama lain. Tumpukan, jadi semakin bertumpuk itu semakin kuat dan semakin mematikan. Bertimbun-timbun sampai ke langit. Ada dosa sampai ke langit? Arti itu sampai didengar Tuhan, sampai ke langit. Menara Babel bertimbun-timbun, dibangun, disusun terus sampai ke langit sana. Dan sekarang beberapa orang menemukan apakah itu Menara Babel atau bukan, tapi Ziggurat itu dianggap adalah mewakili Menara Babel. Ya, ada peninggalan arkeologi. 5, nomor 5, Allah akan mengingat segala kejahatannya, dan Allah tidak pernah melupakan kejahatan manusia. Dan 6, balaskanlah kepadanya sama seperti dia juga membalaskan, dan berikanlah kepadanya 2 kali lipat menurut pekerjaannya. 2 kali lipat, istilah 2 kali lipat. Campurkanlah baginya 2 kali lipat di dalam cawan pencampurannya. Berikanlah kepadanya siksaan dan perkabungan, sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang telah ia nikmati. Dan semua yang kamu nikmati dengan dosa yang ditimpakan Tuhan itu 2 kali lipat, selayak kamu dibinasakan. Sebab ia berkata dalam hatinya, aku bertahta seperti ratu, aku bukan janda, dan aku tidak pernah berkabung. Jadi mereka tetap merasakan sukacita dalam dosa yang mematikan. Nggak pernah istilahnya mengalami kesedihan. Dosa yang tertinggi adalah dosa yang tidak pernah merasakan sedih, tanpa pertobatan, tanpa penyesalan. Dan sebab itu segala malapetaka akan datang dalam 1 hari, yaitu sampar dan perkabungan dan kelaparan, dan dia akan dibakar dengan api karena Tuhan Allah yang menghakimi dia adalah kuat. Dan ini disebutkan 9, dan raja-raja di bumi yang telah berbuat cabul dan hidup dalam kelimpahan dengan dia akan menangisi dan meratapinya. Apabila mereka melihat api asap yang membakarnya, mereka akan berdiri jauh-jauh, mereka takut akan siksaannya, dan mereka sendiri sekarang berkata, matilah aku, istilahnya gitu. Celakalah aku, hai kota besar Babel, hai kota yang kuat, sebab dalam 1 jam saja sudah berlangsung penghakiman. Jadi ini peristiwa ini terjadi pada akhirnya cuma 1 jam, sekejap. Dan kemudian ditimpa oleh murka Tuhan, itu langsung habis semua. Jadi nggak lama. Jadi ada yang menafsirkan hukuman Tuhan itu panjang berapa tahun, nanti ratus tahun. Enggak. Kalau dikatakan 1 jam itu artinya begitu singkat. Jadi nggak diukur secara waktu, tapi itu semua dibereskan Tuhan dalam sekejap. 1 jam. Dan pedagang-pedagang di bumi menangis dan berkabung karena dia, sebab tidak ada orang lain yang membeli barang-barang mereka, dan mereka menjadi bangkrut. Yaitu barang-barang dagangan dari emas dan perak, permata dan mutiara, dari lanang halus dan kain ungu, dari sutra dan dari kain kirmisi, berbagai jenis barang dari kayu yang harum baunya, berbagai jenis barang dari gading, berbagai jenis barang dari kayu yang mahal, dari tembaga, besi dan pualam, batu-batuan yang mahal, kulit manis dan rempah-rempah, wangi-wangian mur dan kemenyan, anggur, minyak, tepung halus dan gandum, lembu, sapi, domba, kuda dan kereta, budak dan bahkan nyawa manusia. Nah, kita berhenti di sini. Nah, saudara, kita kembali ke tadi saya ngomong tentang Agustinus. Saudara, Agustinus mulai menyadari bahwa waktu dia masuk dalam dosa kemasyarakatan, dosa struktural dan dosa yang sudah mematikan itu, saudara, dia kemudian mencari ini kenapa sebabnya ini. Nah, melalui pengetahuan dia, teologi dia, membaca Alkitab dan merenungkan semuanya, dia kemudian tahu sebabnya apa. Dan dia tuliskan tentang the city of God.
Itu adalah kesimpulan seluruh teologi dia, pengajaran dia, itu dituliskan dalam satu buku, The City of God. Jadi Agustinus pertama menuliskan tentang confession, tentang dosa yang dia akui, kebobrokan dia, dan diungkapkan dalam bahasa puisi dan puitis yang luar biasa. Dan dia tutup dengan The City of God and the City of Man. Jadi dia jatuhnya di mana dan bagaimana dia bisa bangkit, dan dia melihat masa depan manusia, dan dia melihat ada dua arah masa depan manusia, the city of Jerusalem and the city of Babylon. Lagunya Boney M. In the river of the Babylon. Nah itu, ya itu luar biasa. Jadi semua orang yang menikmati aliran kehidupan dari Babilonia, dan ini menjadi contoh dan bagaimanakah Yeremia serta Yesaya mengungkapkan kehancuran Babilonia dalam Yesaya 13 dan Yeremia 50. Jadi kalimat kita yang baca ini berasal dari nubuatan Yesaya dan Yeremia. Coba kita lihat ya. Yeremia 13 ini ya, dan ayat 19. Kota-kota tanah Negeb sudah ditutup gerbangnya dan tidak ada seorang pun. Yesaya, ini keliru saya, Yeremia 13 ya. Dan Babel yang permai di antara kerajaan-kerajaan, perhiasan orang Kastim yang megah, Babel Kastim, akan sama seperti Sodom dan Gomora pada waktu Allah menunggang balikannya. Saudara, saya melihat satu ini ya, pemandangan city view of Dubai from drone. Tahu drone ya? Yang pesawat yang tanpa awak yang pakai baterai itu kan. Nah itu kemudian memperlihatkan kepada kita dari angkasa, dari langit itu, kita melihat keindahan kota Dubai, puncaknya dan seluruh strukturnya. Setelah itu diberikan pemandangannya semua. Waduh, bagus sekali saudara. Dan sungainya bagaimana teraturnya seperti pohon palem gitu kan. Itu kota. Itu berapa triliun, ribu triliun, kuadriliun. Dan sampai sekarang mereka masih bangun. Dan kemudian the city of Shanghai. Waduh, luar biasa. Terus kemudian kota-kota yang besar lain. Terus jangan Jakarta ya. Jakarta gelap semua, polusi katanya. Beijing juga rada gelap gitu kan. Tapi Shanghai dan kota-kota itu ada London, Paris, waduh bagus sekali. Dan kemudian kota-kota baru yang dibangun oleh China, ya ada di Xi'an, ada di mana-mana itu. Maksudnya itu luar biasa. Dan waktu kita diperlihatkan kepada keindahan dan kota-kota yang luar biasa ini, saudara, itu mirip seperti kota-kota di Babilonia. Semua prinsipnya sama. Di situ ada perdagangan, di situ ada tempat kenikmatan, di situ ada tempat pokoknya kenikmatan manusia, mulai dari makan, minum, musik, seluruhnya saudara, itu dihadirkan di sana. Dan hampir setiap kota-kota besar ini perjudian itu besar sekali. Waktu saya pertama kali ke Las Vegas bersama dengan para hamba Tuhan, ada 13 hamba Tuhan, dan kita menjadi 3 kelompok. Kenapa? Ya masing-masing supaya lebih irit gitu kan. Jadi lebih kecil kan biasanya lebih irit. Nah kita berjalan hampir 1 malam, 2 hari 1 malam. Kita berjalan, saudara, kita menikmati dari ujung ke ujung. Mandalay itu sampai itu yang Trump itu kan, semua saudara, di dalam seluruhnya itu perjudian terbesar di dunia. Kalau di sini ada jackpot 1, 2, 3, 4 gitu kan. Di sana itu 1 lantai itu mesin jackpot itu ribuan. Dan sekarang jackpot ini menjadi digital jackpot, hadir di desa-desa sekarang. Jadi nggak usah ke Las Vegas, langsung ke handphone keluar jackpot. Jadi setan lebih hebat sekali. Kita harus ke Las Vegas, ke Pulau Seribu baru berjudi gitu kan. Saudara, ini enggak. Dan waktu saya berjalan dengan para hamba Tuhan itu, ada satu hamba Tuhan kemudian mencoba $100. Coba-coba dong gitu. Saudara, lupa diri nggak pulang karena dapat 10.000 US.
masuk 100 keluar 10.000, ingin main lagi dia. Betul kan? Dapat lagi, wah pengen main lagi dia. Ayo kita udah waktunya, udah tinggal aja, nanti supaya saya pulang sendiri. Nah udah gitu, udah lupa dia. Padahal ini pendeta kena dolar, puluhan ribu dolar, ting ting, udah lupa diri. Sampai waktu kuliah nggak datang dia. Besoknya dipanggil Pak Yosef Tong dan langsung dipecat. Kamu pulang. Pak bisa nggak? Nggak bisa. Pulang. Langsung pulang. Kenapa sih? Ya karena udah jatuh di situ, nggak bisa. Dan kita semua waktu melihat itu, bayangin 100 dapat 10.000, 100 kali. Wah, lumayan nih. Kalau 10.000 dapat nolnya 10 juta. Wah, lebih bagus lagi. Nanti 100 juta, 1 miliar. Sebenarnya begitu masuk di dalam, nah itu langsung diikat dan kita mabuk. Dan semua yang merupakan ini semua adalah sebenarnya semua itu dikasih Tuhan. Pekerjaan dikasih Tuhan, kepintaran dikasih Tuhan. Tetapi begitu kamu salah menggunakan dan kamu menikmati itu semuanya dan kamu terjerumus di dalamnya, soalnya itu menjadi berhala semua. Ya, berhala-berhala yang mematikan kita. Timothy Keller menulis dalam satu buku tentang bagaimanakah berhala-berhala itu. Ini bukunya sudah diterjemahkan, Counterfeit God. Itu bagus sekali bukunya. Tapi Pak Timothy Keller itu sudah meninggal karena kanker prostat. Ya, dia mati. Nah, saudara perhatikan baik-baik dari City of God, dan waktu dia tuliskan City of God, saudara ada satu yang ingin dipesan dari buku itu apa? Dan ujung dari kota itu adalah City of Babel. Pasti dihancurkan. Pasti dari the certainty of justice. Saudara, Allah itu adil dan tidak pernah dosa dibiarkan. Kalau tidak dibereskan oleh Kristus, pasti dibereskan dengan murka Allah. Kalau tidak dibereskan dengan kasih Allah, pasti dihancurkan dengan kemarahan Allah dan kita hancur lebur. Jadi waktu kota-kota di Babel dibangun oleh Nebukadnezar, dibangun oleh Belshazzar, dan kekuatan kerajaannya begitu besar dengan lambang patung dari tembaga sampai ke bawah itu, saudara, dari ujung sampai ke ujung itu, dan kerajaan daripada Nebukadnezar dibayangkan sebagai kerajaan yang seperti pohon yang besar sekali dan menjulang tinggi sampai ke langit. Sama Menara Babel sampai ke langit, kerajaan Babel sampai ke langit, dan semua sampai ke langit. Dan semua Shanghai, Dubai ingin ke puncak langit semuanya, ingin yang tertinggi semua. Bahkan ada satu gereja Tuhan ingin membangun menara di Jakarta, menara doa yang tertinggi di dunia. Tapi sekarang udah dihancurkan Tuhan, dan hamba Tuhan udah dipanggil Tuhan. Tapi uangnya masih ada, hampir sekitar 2 triliun. Dan sekarang anaknya rebutan. Ya, kita doakan. Ada beberapa gereja yang sekarang lagi masalah besar. GSJS itu lagi masalah besar. Ya, semua. Dan ada lagi beberapa gereja. Tadi saya lagi ngomong dengan seorang hamba Tuhan, Pak, ini sekarang lagi banyak masalah. Oh iya, nggak apa-apa. Semua masalah dunia semua. Nah, saudara, ujung daripada kerajaan yang dibangun dengan seluruh keistimewaan, kekuatan, dan semua itu dari Allah semua. Uang, kemuliaan, tanah, kekayaan, semua dari Tuhan. Dan waktu diambil dari Tuhan, dan manusia kemudian memuliakan dirinya, menjunjung dirinya, semua mengangkat dan sampai ke puncak, ke langit. Engkau kurang ajar sekali, dan Tuhan hancurkan semuanya dan tidak ada sisanya. Sampai tinggal debu dan abu, dan kota itu dikatakan oleh Yesaya dan Yeremia tidak berpenduduk. Yang ada adalah
roh-roh najis yang tinggal di sana. Saudara, ini mengerikan sekali. Saya suatu hari ada satu cerita, ini saya tidak beritahukan nama gerejanya. Gereja dari gereja yang sangat luar biasa, tanda petik dipakai oleh Tuhan, sekarang menjadi gereja yang menjijikkan dan najis. Dan terakhir gereja itu menjadi diskotik, menjadi tempat roh najis datang. Dan itu persis sama yang kita baca. Dulu gereja itu begitu agung, Tuhan ada di sana. Sekarang gereja yang agung itu tempat pelacur di sana, tempat perjudian di sana, dan tempat-tempat semua di sana. Di Eropa sudah banyak gereja seperti ini. Di Amerika juga ada. Jadi tempat penyembahan berhala. Patung-patung akhirnya bukan dari Kristen, dari agama lain, masuk ke gereja itu karena dijual. Jadi itu jadi tempat penyembahan patung-patung mereka. Saudara, kita mau bangun gereja seindah apa? Saudara, kita harus tahu Tuhan ingin bergereja. Dia ketemu dengan kita di ruang Maha Kudus di hati kita, dan bukan di tempat lain. Dan itu yang harus orang Kristen pegang baik-baik. Bukan di gedung, bukan di permainan apapun, ibadah yang enggak. Tuhan hadir dalam hatimu, karena bait Allah adalah hatimu. Dan pengertian ini sampai hari ini banyak orang tidak mengerti ini. Kalau ini nggak ada bait Allah kamu bangun seapi apapun, semegah apapun, kosong, nggak ada gunanya, saudara. Karena itu di dalam hati kita. Aku memberikan hati yang baru, dan aku memberikan bait Allah yang baru, di mana roh Allah tinggal di dalam bait itu. Ruang Maha Suci itu. Hatimu tuh ruang Maha Suci itu. Kamu jangan macam-macam bentuk. Dan tidak ada kegelapan dalam hati ya, di mana ruang Maha Suci ada roh Allah di sana. Ada firman di sana. Tidak boleh ada kegelapan apapun. Maka orang Kristen itu paling beres tentang dosa. Tidak boleh ada dendam. Nggak boleh. Kenapa? Ya, kamu bait suci. Dan bait suci itu adalah ruang Maha Kudus di dalam hatimu. Banyak resiko-resiko yang kita nggak tahu. Dan dikatakan kota yang besar, kota yang agung. Besar itu agung. Jadi kalau kita, waduh luar biasa ini keagungannya, kerajaan ini luar biasa indahnya. Saudara, keagungan tidak menunjukkan itu ada kekudusan. Tapi setiap kekudusan dimanapun dia berada pasti agung. Jadi agung itu belum tentu kudus. Agung belum tentu kudus. Tapi yang kudus pasti agung. Sekecil apapun di mana pasti dia akan menyala. Berlian ditaruh dimanapun tetap berlian, ya kan? Tapi kalau lumpur ditaruh manapun ya tetap lumpur. Mau dibentuk apapun tetap ya lumpur, dasarnya tetap gak bisa. Ya, oke, kita lihat sekarang. Saudara, kita melihat pendeteksian identifikasi pola pikir Babel. Yang pertama, saudara, kita melihat turun lagi tiga kelompok ini dulu, ya. Nah, saudara, ada tiga kelompok yang saya sebut. Nah, saya akan jelaskan di sini. Ada tiga pola dalam kitab Wahyu yang diuraikan di dalam beberapa tafsiran, khususnya tafsiran orang-orang Reform dan Puritan yang sangat teliti akademis. Saudara, mereka ambilkan ada tiga hal penting. Yang pertama adalah kelompok penguasa pemerintahan. Itu ya, yang pertama. Yang kedua adalah, saudara, raja, presiden semua. Yang kedua adalah kelompok dari pengusaha atau pedagang. Pengusaha atau pedagang. Dan kelompok yang paling awal yang menguasai dua kelompok ini. Jadi ini ada kelompok adalah kelompoknya dunia yang tidak kelihatan, iblis dan seluruh kerajaannya. Jadi pengendali dunia, penghulu setan. Jadi pertama adalah roh-roh jahat semua dikendalikan oleh setan, dan roh-roh itu kemudian membawa
satu kenikmatan kepada penguasa dan dimabukkan dengan kekuasaan dengan seluruhnya, dan mereka sampai lupa diri, mulai dari raja, presiden, perdana menteri dan segala sesuatunya. Setelah itu kemudian diikat semua di sana. Dan yang ketiga adalah pengusaha ataupun pedagang yang berkaitan dengan industri dan dikuasai mereka. Dan tiga kelompok besar ini itu menguasai dunia. Nah, saudara, kita sedang menghadapi dua blok dunia yang besar dan akan terjadi peperangan yang hebat sekarang. Bukan peperangan fisik, bom, bukan, tapi peperangan ekonomi, dagang, dan peperangan yang lain antara blok NATO Barat dan blok dari BRICS, Brasil, Rusia, India, China, dan South Africa. Itu artinya BRICS, BRICS, singkatannya 5 negara. Dan mereka beraliansi kemudian membentuk, dan sekarang Arab Saudi masuk di dalamnya, dan Indonesia menjadi membernya. Dan kita sudah member di mana? BRICS. Dan itu menyalahi satu prinsip dari kita non-blok. Jadi akhirnya jadi goblok. Kalau nggak non-blok ikut jadi goblok gitu kan. Dan begitu menjadi anggota salah satu, nah itu sebenarnya visinya sudah nggak boleh. Kita harus di tengah-tengah. Tapi kita sudah masuk terdaftar sebagai member. Ini yang terakhir saya dengar, Menteri Luar Negeri Sugiharto. Nah, saudara, jadi grup ini akan berperang dengan apa? Dengan grup yang di barat. Nah, saya nggak tahu. Presiden kita lagi ke China sekarang, dan akhirnya nanti ke Trump, ketemu Trump, Prabowo ketemu Trump. Dan apa yang terjadi di sana kita nggak tahu. Kita tunggu tanggal mainnya. Ya. Nah, saudara, di dalam kekuatan yang luar biasa, nanti terjadi kekuatan timur dan barat itu tengah-tengahnya itu Indonesia. Kita kecepit di tengah. Arus semua perdagangan itu kita di tengah. Indonesia, Selat Malaka itu yang paling terkenal. Ya, kerajaan-kerajaan Selat Malaka yang paling hebat, Tan Malaka itu luar biasa. Orang yang masuk Melayu itu ditakuti pada zaman-zaman dulu. Dan di Indonesia juga sama. Dan semua dikuasai dengan blok dari Amerika dengan blok NATO-nya. Dan ini BRICS. Nah, saya nggak tahu di masa mendatang dua kekuatan ini apakah akan berperang terbuka atau perang dingin, kita nggak tahu. Ya, ini sedang terjadi perang di bawah sini. Dan itu semua berkaitan semua. Dan dampaknya itu luar biasa. Nah, saudara, dari ketiga hal ini kita lihat sekarang. Jadi kelompok ini, siapa yang menguasai? Saudara, semua. Kalau kita lihat, waktu pemilihan Presiden Amerika, Trump, waktu disandingkan dengan Kamala Harris, Trump itu kalah pollingnya, surveinya kalah. 1 bulan sebelum, ya 1 bulan lebih ya sebelum itu, tiba-tiba ada tiga pedagang, penguasa pedagangnya, bukan penguasa raja, bukan, tapi yang menguasai ekonomi digital semuanya. Nah, 3 ini kemudian menyatakan akan mendukung Trump, ya, Elon Musk, Jeff Bezos, dan Bill Gates. Setelah langsung peta pemilihan Amerika itu langsung Trump menang telak. Hanya di dalam waktu yang tidak lama. Siapa yang menguasai? Dan termasuk kita nggak tahu di Indonesia dikuasai dengan 3 kuasa yang ada di kita Wahyu. Saya percaya dikuasai. Ada kekuasaan besar yang menguasai Indonesia. Dia menjadikan seorang yang mendukung dia dalam industri, dalam ekonomi, dan siapa yang tidak mendukung itu akan dibuang. Dan itu semua teori-teori politik. Saya tidak melihat teori itu, tetapi secara kenyataan dan apa yang kita pelajari dalam Alkitab, ada 3 kelompok penguasa ini. Kelompok pemerintahan yang dipegang,
kelompok industri pedagang semua yang hebat itu, dan orang kaya di dunia itu, yang di dunia ini ya, kan tidak lebih dari 5 orang. Dan 3 orang itu mendukung kamu, kamu pasti menang. Dan belum lagi ada satu keluarga, yang keluarga Yahudi yang menguasai dunia ini, nggak kelihatan bayangan itu. Yang lebih besar dari ini yang kita termasuk pendukung IMF. Itu uangnya dari mana? Itu orang-orang ini semua. Nah, saudara, orang-orang banker, ekonom, industrialis, dan orang-orang yang teknologi itu semuanya, saudara, itu adalah bentuk dari pedagang dan pengusaha, pemerintah pengusaha, dan dunia di dalam seluruh berkaitan dengan dunia pengaturan hukum dan semuanya. Saudara, ini dipegang. Maka Indonesia dan semua negara, kalau 3 semua dipegang oleh satu kekuatan, kita nggak bisa lawan. Nah, saya beritahu, Sadrak, Mesak, dan Abednego, pemerintah dikuasai siapa? Dikuasai oleh mereka. Dan orang-orang Yahudi, anak-anak muda itu kemudian diambil yang pintar, dididik, dan mereka dimasukkan bantu pemerintah, dan mereka diuji, terus disuruh makan berhala, mereka nggak mau. Dan mereka tidak makan babi, tidak makan biba, gitu kan? Babi itu kita tahu, biba belum tahu. Yang najis-najis gak boleh, dan mereka kemudian dipertaruhkan, dan mereka tetap makan hanya sayuran, gitu kan? Ya, vegetarian. Dan apa yang terjadi? Mereka 10 kali lipat lebih sehat dan lebih pintar dari semua orang pintar. Ya, Tuhan kasih itu kan. Padahal ini negara brengsek ini. Tapi Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel itu menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Dan mereka tidak terpengaruh dengan seluruh sistem yang ada, dan mereka hanya taat pada Tuhan. Dan saudara, apa yang dikatakan oleh Daniel dan Sadrak, Mesak, Abednego? Saudara tahu, waktu Nebukadnezar mendapat visi, Belshazzar anaknya dapat visi, sama. Visi apa? Aku hancurkan negaramu. Aku akan luluh lantakkan seluruh kerajaan. Bayangkan, saudara, yang ngomong itu bukan orang dalam, yang ngomong itu orang kamu tahu. Apa visinya? Coba kamu cerita saya. Mulai dari visi pohon, terus kerajaan besar. Ini apa? Dan Daniel mengatakan, kalimat, seluruh dari hidup raja sedang ditimbang oleh Tuhan, dan engkau akan dihancurkan raja. Dan Daniel ngomong tidak ditambah, tidak dikurang. Apa yang Tuhan ngomong aja ngomong ini. Kamu akan dibinasakan Tuhan, kerajaan akan dihancurkan Tuhan. Saudara, Ahasia, Ahab, semua itu raja-raja itu paling takut dengan Nabi. Nabi itu kalau ngomong, itu apa yang diomong Tuhan. Waduh, Elia, nggak bisa ngomong baik ya kamu ya. Khotbah itu yang baik gitu loh. Khotbah ngamuk-ngamuk terus, nggak ada yang lain. Nggak bisa yang lain. Kenapa? Karena bobroknya gereja, dia terus bersuara, bertobat kamu. Nggak bisa ganti tema, nggak bisa. Kenapa? Mau diganti tema apa? Kamu memang bobrok kayak gitu. Terus saya ganti, oh ya kamu Tuhan memakai gereja-gereja Tuhan luar biasa ya, pekerjaan Tuhan. Enggak ada. Ini seorang nabi diangkat Tuhan seperti Elia. Wah, terkutuklah engkau Israel, engkau melawan Tuhan, engkau berzina, engkau menyembah berhala. Enggak bisa diganti temanya, enggak bisa. Terus diutuslah orang itu kepada Elia, 50 orang datang. Elia, kami datang, kenapa? Elia, bisa nggak kamu ngomong yang lain? Nggak bisa. Ya, nubuatan yang baik gitu, jangan yang negatif. Nggak bisa. Waduh, nggak bisa gimana? Kalau bisa gitu, 50 orang dibakar Tuhan, mati semua. Terus datang lagi 50 orang, utusan lagi. Terus gimana Elia gitu? Tetap minta Elia ngomong yang baik, dibakar Tuhan lagi. Yang ketiga ketakutan. Elia, aku pasti mati ini Elia. Udah, kamu ngomong apa sekarang? Nah, nggak mati dia. Sesuai dengan temanya seorang nabi. Saudara, kalau seorang menjadi the man of words atau the man of God,
seorang hamba, saudara, sulit sekali kita ngomong. Kenapa? Kalau Tuhan meminta A, kamu nggak ngomong A, kamu yang mati loh. Hamba Tuhannya dibinasakan Tuhan. Kamu ngomong pertobatan, oh enggak, kamu baik kok. Nggak bisa. Kamu ngomong apa? Yunus, ayo ke Niniwe. Nggak mau Tuhan. Yunus melarikan diri. Nggak bisa, kamu harus balik ke sana. Sampai Tuhan hajar Yunus harus teriak ke sana. Akhirnya dia teriak ke sana. Mau nggak mau, kamu harus panggilanmu seorang nabi. Dan Yunus akhirnya teriak dengan teriak yang betul-betul marah dia. Bertobatlah Niniwe gitu. Padahal dia nggak mau ngotbain Niniwe, dia kepingin ngotbain bangsa Israel. Dan seluruh Niniwe bertobat, sampai binatang-binatang ikut bertobat. Ini Yunus kaget loh, Tuhan, ini kok bisa bertobat? Ini kamu nggak perhatikan ini loh, bangsa Israel. Harusnya kamu tobatin Israel dulu. Kenapa Niniwe ditobatin? Mana itu pada Tuhan Yunus? Saudara, kalau Tuhan arahkan seperti itu, kamu mau ganti apapun nggak bisa. Begitu kamu ganti, hamba Tuhan ganti temanya, ganti hati Tuhan. Tuhan katakan, aku binasakan, aku tidak pakai engkau lagi, matilah. Itu yang paling saya takuti sekarang. Yang paling saya takuti panggilan itu. Begitu orang mulai mengubah suara, kamu jangan bersuara kenabian, kamu jangan bersuara keras-keras, kamu jangan. Saya mulai berdoa. Kenapa? Saya siap dibinasakan. Karena nggak boleh berubah. Kekudusan Tuhan itu tidak boleh berubah siapa. Daud di dalam segala kelemahan dosanya, dia tetap mengatakan Tuhan Engkau kudus. Itu Daud. Salomo juga dalam kehancurannya, dia melihat kekudusan Tuhan, dia bertobat. Dan sama dengan Yohanes, dia diberitahu malaikat, Yohanes, pergilah, dan diperintahkan, jangan kamu ikut. Tuhan Yesus berdoa dalam Yohanes 17, ya Bapa, kalau kepingin aman, keluarkan mereka dari dunia ini, dan engkau bentuk dari satu tempat, kau lindungi mereka, dan kau jaga udah bisnis mereka, jadi mereka berhasil. No, Tuhan nggak seperti itu. Mereka tetap di dunia, tetap di dalam kegelapan, dan bukan dunia. Orang-orang itu dikeluarkan dari dunia, tetapi Yesus meminta dunia itu keluar dari dalam hatinya. Dan itu keberhasilan orang Kristen. Ngerti maksudnya, Ustaz? Ini masalah, udah kamu diambil dari masalah, udah kesana masalah. Bukan itu. Take out of the world. No, Tuhan katakan, you are in the world. Kamu di dalam dunia, dan di dalam hatimu dalam dunia, kamu sudah membuang dunia karena hatimu ada Kristus. Jadi dunia itu bukan kamu dihindari dari dunia. Oh ini orang-orang bajingan, udah kamu, bukan hanya itu. Tapi kalau hatimu masih terikat dan kamu akan menjadi tiang garam. Siapa dia? Istri Lot. Istri Lot secara fisik menghindari kota najis, kota dimurkai Allah, tetapi dia tidak pernah mengeluarkan dunia dalam hatinya. Dan waktu dia berjalan, dia rindu. Aduh, seperti bangsa Israel. Aduh, di padang gurun, minum susah, makan susah. Walaupun jadi budak, makan enak, ada dagingnya. Walaupun seipet-ipet, gak apa-apa. Kan gitu kan? Saudara, istri Lot waktu berjalan, semakin dia jauh, dia semakin ditarik oleh dunia itu. Secara fisik dia jauh, secara roh diikat oleh kekuatan dosa itu semakin tarik dia. Dia semakin jauh, dia semakin mau lihat, semakin jauh. Begitu dia balik badan dia itu, jadi tiang garam. Bukan menjadi garam dunia, tapi menjadi tiang garam. Keluar. Bukan kita dikeluarkan, tapi kita mengeluarkan dunia dalam hati kita. Dan itu doa Tuhan Yesus. Dan itu yang diperintahkan oleh Tuhan di sini.
keluarkan seluruh kenajisan, roh-roh setan, roh-roh jahat penguasa. Itu dari mana? Dari dalam hatimu. Kekudusan bukan karena perbuatan di luar. Oh, saya melayani Tuhan, oh jadi saya ini akan jadi kelihatan orang baik, orang baik. Bukan, kalau hatimu tidak diubahkan Tuhan, kamu sebaik apapun kamu melakukan, busuk semua. Seindah apapun namanya kuburan, dikasih perhiasan, kasih batu marmer yang harganya ratusan juta, miliaran seperti di Filipina, tetap dalamnya bangkai tulang belulang. Oh ini kuburan siapa? Waktu saya cari kuburannya John Sung di China, 8 jam saya masuk kampung. Di mana ini kampung? Dan oh dulu di sini udah masuk ke sini. Oh udah pindah kemana? Aduh nggak tahu katanya. Jalan lagi kita, capek sih. Dari jam pagi jam 9 sampai mau sore. Dan kemudian ada seorang ibu yang sangat mencintai John Sung. Dan dia termasuk jemaat John Sung, udah tua sekali, umur 90 tahun. Terus kemudian, oh iya saya tahu, diantar oleh dia masuk jalan, masuk gang, dan kemudian kita lihat, kita bayangin saja, John Sung itu kan seorang pengkhotbah luar biasa gitu kan, kuburannya itu yang bagus, kemudian ada marmernya gitu, nggak ada deh. Itu saya ada fotonya. Saya bayangin pendeta-pendeta Indonesia tuh kuburannya, waduh dari marmer, hebat saja. John Sung nggak ada marmer, hanya tulisan Mandarin. Namanya dia. Dan sebelahnya yang kecil itu anaknya dia. John Sung kenapa dipindah? Karena dia pernah mau mati, dia berbicara kepada orang dicintai termasuk keluarganya. Aku ingin mati bersama anakku yang perempuan. Aku ingin dikubur dekat dengan dia. Aku ingin menebus. Aku sering meninggalkan dia. Seorang penginjil tahu dosanya. Apa? Tidak perhatikan anak perempuan. Itu John Sung. Dia mengakui. Dan dia mengatakan, biarlah aku diizinkan supaya kalau aku mati bersama dengan kuburan anakku. Anaknya mati dulu. Dan sekarang dia dikuburkan di sebelah anaknya. Dan tempat itulah yang kita datangi. Saudara, tempatnya itu, waduh, penuh sampah. Dan hanya tulisan itu. Waktu kita datang, kita geleng-geleng kepala. Kita pikir, aduh kuburannya bagus. Di sana, nggak ada saya. Saya pernah lihat kuburan seorang hamba Tuhan di Surabaya. Waduh, itu harganya itu kuburan itu bisa 1 M. John Sung baru-baru 1 M. Marmer nggak ada, cuman semen aja gitu. Katanya sudah ada yang datang ke sini Pak, sudah memberikan, dan pemerintah China kayaknya melarang. Saudara, jangan kita ikut apa yang di dunia, tetapi bagaimana Tuhan Yesus berkata, aku tidak ingin mereka kamu ambil dari dunia, tapi aku ingin mereka mengeluarkan dunia dalam hatinya. Dan itulah kekuatan kita wahyu, kekuatan rohani anak-anak akhir zaman. Jadi kita harus keluarkan seluruh kotoran-kotoran itu dalam kuasa roh Tuhan, karena hatimu rumah Allah. Ya, mari kita berdoa, kita bersyukur. Kami bersyukur karena